Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini alhamdulillah kita mendapatkan tamu istimewa, seorang guru besar, ilmuwan yang akan diskusi lebih mendalam mengenai bagaimana perkembangan umat di dalam sistem pesantren hingga ekonomi modern. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Alhamdulillah. Setelah lama kita bisa berjumpa ini. Ya, alhamdulillah. Allah mempertemukannya, Ya. Prof. Insya Allah. Ya. Baiklah, izin Prof, saya akan bertanya beberapa hal. Pertama kali saya membaca biodatanya Prof Didin, bahwa sejak muda itu berkecimpung dalam dunia pesantren. Ya, betul. Betul ya, betul sekali betul, tuh. betul. Saya kira itu yang menjiwai uratnya sehingga saat ini ya Prof ya. Ya. Tetapi saya melihat bahwa pesantren berkembang luar biasa, Prof. Zaman saya dulu ditajuk-tajuk gitu. Ya, betul. Sangat sederhana ya. Sangat sederhana sekali. Dan pendekatannya sederhana. Tapi kita patuh kepada seorang guru di situ ya, Prof ya. Prof, Ya. barangkali ada Ya. orientasi terhadap perkembangan pesantren di Iya, Indonesia. iya, iya. Pertama, kita bersyukur bahwa pesantren itu adalah sebuah institusi pendidikan, sekaligus juga institusi Oke. perjuangan. Oke. Yang mungkin juga dilihat dari sejarah itu Ya. paling tua. di negara. Paling tua di Indonesia. Iya, di Indonesia. Alhamdulillah. Dari jauh sebelum kemerdekaan. Oke. Wali Songo itu datang dari Ya. berbagai negara ya ke Baik. Indonesia. Kemudian juga yang pertama dibangun adalah pondok namanya. Namanya Iya, pondok-pondok. Disitulah Iya. tempat mengaji, tapi juga mengisi rohaninya dengan semangat perjuangan. Oke. Bagaimana supaya umat itu terlepas dari Penjajahan. Jadi saat itu periodenya adalah bagaimana melepaskan betul, diri betul. dari belenggu penjajahan. Betul. Karena penjajahan itu kan bertentangan dengan akidah, Dengan akidah. bertentangan dengan keyakinan, bertentangan dengan agama. Iya, betul. Karena adanya penjajah itu kan sama dengan mengakui adanya kasta-kasta dalam Adalah Islam. kasta-kasta. Iya, kasta penguasa, kasta yang lebih, kasta kulit putih dan lain sebagainya. Iya, perbedaan diakui. Diakui ya, padahal dan dipertentangkan. Ya. Itu diakui dan dipertentangkan. Dipertentangkan. Ya. Padahal dalam Islam semua manusia itu kan sama. Mempunyai derajat yang sama. Sama. Yang membedakan cuma satu, ketakwaannya. Ketakwaan kepada Iya, pada ya, Allah. Allah. Nabi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Ayyuhannas kullukum min Adam, wa Adamu min turab. Ya. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyin, wala li abyadu ala aswada illa battaqwa." Wahai sekalian manusia, kalian semua berasal dari Nabi Adam. Dari satu. Ya. Dan Nabi Adam itu berasal dari tanah. Dari tanah. Nah, oleh karena itu maka tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan dengan non-Arab. Sama saja. Sama saja, tidak ada perbedaan. Oke, bagus. Karena Arabnya, karena non-Arabnya. Oke. Tidak berbeda yang berkulit putih dibanding dengan yang kulit yang hitam. lain. Ya. Kecuali at-taqwa, ketakwaan. Kecuali ketakwaan kepada Allah. Bagaimana dimensi kedekatan dia dengan Allah. Ya. Dimensi kedekatan dengan sama manusia. Oke. Memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Bro, jadi ukurannya jelas ya. Jelas betul. Takwa itu jelas sekali ukurannya. Jelas sekali, kriterianya jelas. Ya, baik. Dan baik. di pondok pesantren itu yang dikembangkan. Oke. Nilai-nilai yang semacam itu. Ya, Maka di pondok pesantren sampai sekarang alhamdulillah terus berjalan. Baik. Yang disebut dengan budaya pesantren. Budaya Iya, pesantren. budaya pesantren. Adat pesantren. Adat pesantren. Ya. Dan itu yang dikembangkan. Oke. Meskipun dalam intensitas yang berbeda ya. Baik. Pertama adalah budaya ilmu. Jadi Budaya di ilmu. pondok pesantren itu ilmu pengetahuan digali. Nomor satu itu. Nomor satu, Ya. tidak ada pesantren tanpa ilmu. Ya. Ya, begitu. Jadi mungkin hanya tempat tinggal saja. Iya. Ya, tetapi intinya adalah ilmu. Dan Intinya ilmunya ilmu. memang berorientasi pada syariah. Pada saya. Tapi syariah itu yang dimensinya sangat luas. Ya. Yang bersifat komprehensif, yang bersifat Holistik, mulia, komprehensif, holistik. holistik ya. Dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oke. Nah, ilmu-ilmu itu yang dipelajari di pondok pesantren. Cuman ketika itu Ya. di pondok pesantren dipelajari dalam kitab-kitab. Dalam kitab-kitab. Kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Oke. Atau juga dalam bahasa Indonesia. Tapi berhuruf Arab. Iya, saat itu ya, mulai ya.
Ya, yang sering disebut dengan apa kitab kuning namanya. Kitab kuning, ya betul. Ingat saya juga soal Kitab kuning. Dan dalam kitab kuning itu kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan syariah, tapi juga berkaitan dengan kehidupan. Masalah muamalah, masalah ekonomi sebenarnya sudah ada, cuman dikembangkan belakangan ya. Tapi sebenarnya dasar-dasarnya tentang ekonomi syariah sudah ada dalam kitab kuning itu. Itu yang dipelajari oleh masyarakat santri, masyarakat pesantren. Jadi budaya ilmu. Yang kedua adalah budaya ukhuwah. Budaya persaudaraan itu yang dipertahankan. Bahwa dari manapun asalnya ketika masuk pesantren dia satu kesatuan. Betul, merasakan betul itu, Bro. Betul. Dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Tidak ada perbedaan apapun, tidak ada yang kaya yang miskin, semuanya sama. Mereka santri harus tunduk patuh pada apa yang dikatakan oleh guru. Ya. Nah itu budaya ukhuwah, dan ini menjadi modal yang sangat kuat ya, modal sosial yang sangat kuat budaya ukhuwah itu. Kemudian yang ketiga yang sekarang juga barangkali perlu terus-menerus kita kembangkan, budaya mandiri. Budaya mandiri. Jadi tadi pertama kali ilmu, budaya ukhuwah, budaya mandiri. Artinya bahwa santri itu dipersiapkan untuk hidup mandiri. Tidak tergantung pada yang lain. Tidak tergantung pada orang lain. Ya, dia dimanapun ditempatkan ketika dia sudah selesai belajar di pesantren, dia menjadi alumni, dimanapun dia bisa hidup. Betul. Malah bisa mendorong orang lain. Misalnya sekarang ada sebuah pesantren di Kalimantan Timur, itu dikhususkan untuk berdakwah di pedalaman. Bayangkan itu, saya pernah melihat langsung bagaimana mereka 2 kilo, 3 kilo jalan kaki. Kesulitan jalan kaki di sana. Kemudian juga tanpa kejelasan berapa income-nya. Jadi di situ kemandirian. Jadi ternyata mereka punya karakter yang sangat kuat. Yang menyebabkan bisa mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah itu budaya mandiri ya. 1, 2, 3 sampai mandiri gitu. Budaya mandiri. Jadi 3 itu sudah. 3 itu. Ada lagi sebenarnya, tapi ini berkaitan budaya jamaah ya. Baik. Budaya jamaah artinya budaya selalu bersama-sama. Kebersamaan. Dan kemudian juga prakteknya juga dilaksanakan ya. Mereka makan itu juga bersama-sama. Saling memberi satu dengan yang lain. Ibadah juga bersama-sama. Itu beberapa ciri khas yang berkaitan pesantren. Kawan-kawan, kita sudah mulai menapak dan kita akhirnya mendalami ada dimensi tentang ukuran-ukuran. Ada 3 tadi ya, soal keilmuan, soal yang kedua Ustaz, yang 3 kemandirian. Nah, itu yang ditambah kebersamaan tadi. Inilah hal-hal pokok sehingga pesantren maju dengan pesat. Prof, apa bedanya antara pesantren modern dengan zaman kita yang dulu? Jadi sebenarnya hanya berbeda dalam kurikulum saja, teknis kurikulum. Misalnya yang paling terkenal pesantren yang modern itu pesantren Gontor Ponorogo. Kenapa? Karena di pesantren itu sudah diajarkan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ternyata juga komunikasi sehari-hari dalam 2 bahasa itu. Tidak lagi dengan bahasa Indonesia. Bahkan ada istilah mahkamah lugoh namanya. Mahkamah lugoh. Mahkamah lugoh itu mahkamah bahasa. Jadi kalau ada santri yang ketahuan berbahasa daerah, itu dia atau dalam bahasa Indonesia, dia kemudian diadili. Dengan pengadilan yang persuasif ya. Tentu untuk menambah kekuatan, keinginan dan semangat untuk menjadikan maju begitu. Itu barangkali yang paling inti, dan juga dalam bentuk pakaian. Kalau pesantren biasa kita kenalkan dari sarung ya. Dari sarung dulu, waduh. Meskipun sarungnya juga ada yang mahal. Luar biasa. Semuanya murah ya. Tapi di Pondok Modern Gontor misalnya, mereka itu kalau hari Jumat itu sudah pakai jas, berdasi dan lain sebagainya. Jadi dalam hal-hal yang bersifat teknis, tapi substansinya tetap budaya tadi, budaya ilmu, budaya ukhuwah dan budaya mandiri. Itu tetap begitu. Ustadz itu hidup dalam pola pesantren. Tapi saya bangga Ustadz, karena juga meloncat ke soal modern. Itu menjadi seorang guru besar. Itu kira-kira gimana tuh? Tingkat ke sana itu Prof ya. Untuk percontohan kita semua. Saya kebetulan dari keluarga pesantren. Jadi ayah saya seorang kiai juga.
di Bogor Barat sana. Ya. Kemudian kakek saya juga pesantren terbesar di Sukabumi, di Cantaya. Bahkan ada kakaknya bapak ya, yang sekarang menjadi dianugerahi pahlawan nasional tahun kemarin 2022, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Itu pesantren terbesar di ketika itu di Sukabumi. Jadi saya lahir dari keluarga pesantren, dari budaya pesantren, dan kemudian ada sebuah tradisi kalau anak-anak kiai katakanlah begitu, dia disuruh terus mencari ilmu. Ya, nah kemudian ketika itu saya di samping ke pesantren yang lain ya untuk mendekatkan silaturahmi, hubungan dan sebagainya. Juga saya masuk ke lembaga sekolah umum ya. Ya ketika itu bahkan saya di SMP, di SMA, Pak. Bukan di SMA umum, bukan di Sanawiyah Aliyah, tapi saya di SMA, SMP, SMA di Cibadak, Sukabumi. Baru setelah itu kemudian masuk di perguruan tinggi di IAIN ya, sampai dengan doktor. Kemudian juga sempat bahkan juga sempat keluar S2 kan di IPB. Ingin mengetahui sebenarnya ilmu IPB itu apa. Itu ya. Dan ternyata banyak yang cocok, Pak, dengan agama itu. Banyak yang, jadi saya ketika itu pernah menyatakan pada almarhum Prof. Sayogyo ya, yang kita menjadi guru sosiologi. Saya katakan sebenarnya Prof ini di IPB itu juga bisa kita katakan mempelajari ayat-ayat Allah. Tapi ayat Allah yang bersifat kauniyah, universe, di alam, alam semesta. Jadi kalau Al-Quran itu namanya ayat tanziliyah, ayat yang diturunkan, yang tertulis, ya. Tetapi kalau ada ayat yang lain, nah kalau ayat tanziliyah pendekatannya pendekatan hati, pendekatan keyakinan. Tapi ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat kauniyah, ya alam semesta termasuk diri kita, maka pendekatannya logika dan rasio. Nah, jadi ketika terjadi perpaduan antara hati dengan logika, disitulah orang dikatakan mendekatkan prinsip kesempurnaan, meskipun dalam pengertian tanda petik ya sempurna itu. Tapi ketika memadukan ya antara hati, pikiran, antara kalbu ya, kemudian juga dengan aspek kognitif ya, itu kemudian menjadi punya kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu maka di dalam Al-Quran diungkapkan salah satu kelebihan kelompok ini namanya ulil albab. Ulil albab itu kelompok cendekiawan, ilmuwan yang memadukan antara ayat tanziliyah dengan ayat kauniyah. Nah, begitu. Dan banyak diungkap dalam Al-Quran bagaimana perilaku mereka itu luar biasa gitu. Ustadz, jadi berarti komplit ya. Ayat-ayat kauniyah melihat di alam. Iya, betul. Perilaku alam. Betul. Perilaku air, perilaku udara, semuanya ada artinya di muka bumi ini. Iya. Dan di dalam Al-Quran kita melihat betapa alam itu harus dijaga, dipelihara. Kita tidak boleh melakukan eksploitasi sampai merusak. Bahkan di dalam Al-Quran salah satu ayat surat Al-Baqarah itu ada dikatakan orang munafik, salah satu ciri munafik itu apabila dia berjalan dia merusak lingkungan. Itu termasuk bagian dari munafik. Jadi yang namanya munafik bukan sekedar berkaitan dengan akidah, tapi juga berkaitan dengan sikap pada alam. Perbuatan yang merusak tanaman, ya, binatang dihancurkan dan lain sebagainya. Alam tidak dirawat, tidak dijaga, atau juga rakus ya, eksploitasi yang rakus untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, tidak pernah untuk kepentingan bersama. Padahal, yang menjadi tauladan kita kebersamaan tadi ya, kebersamaan itu. Padahal ketika bicara alam semesta di dalam Al-Quran itu selalu kaitannya dengan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Sakharalakum, Allah menaklukkan buat kepentingan kamu sekalian. Mafis sama wa mafil ardi, apa yang ada di langit, kayak hujan misalnya, dan apa yang ada di bumi. Itu semuanya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau orang tertentu, pribadi tertentu. Begitu. Kawan-kawan, luar biasa. Jadi akhirnya kita melihat bahwasanya ajaran-ajaran Islam itu menunjukkan kepada soal kemandirian, Prof. Gitu ya. Betul. Kemandirian supaya bisa menebarkan kebaikan. Prof, alhamdulillah Indonesia ini dikaruniai Allah nih. Negara kepulauan dari mulai Jawa, Sumatera dengan kekayaan alamnya, Prof. Gimana menurut hukum-hukumnya yang Prof pelajari? Ya, harusnya ya. Kalau kita melihat
dengan kacamata hati ya dan pikiran kita. Sebenarnya tidak perlu ada orang-orang miskin ya. Mestinya di Indonesia ini harus orang sejahtera dan makmur. Kenapa? Mungkin ada faktor yang pertama ada faktor karakter ya, yaitu karakter malas. Ini juga yang harus ada. Ini saya sering mengatakan bahwa karakter malas itu adalah common enemy, musuh bersama. Musuh kita yang bersama. Harus dijauhi. Sehingga Nabi selalu berdoa kepada Allah, minta dijauhkan dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Itu karakter. Yang kedua dari sistem. Sistem yang tidak berpihak kepada masyarakat. Hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Inilah dua hal inilah yang sering terjadi. Sehingga akibatnya anugerah Allah alam semesta yang luar biasa tadi. Yang luar biasa itu yang orang mengatakan tanah yang paling makmur di dunia. Subur itu kan Indonesia. Itu tidak disyukuri dengan baik sehingga hasilnya kelihatan sekarang kemiskinan masih terjadi, kefakiran masih ada, bahkan juga yang paling dasar menurut saya sekarang bukan sekedar kemiskinan, kefakiran, tapi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu sangat bahaya, tidak boleh dibiarkan, harus diupayakan bagaimana sampai didekatkan apa istilahnya supaya senjangan itu menjadi betul. Sampai disebutkan dalam Al-Quran memang kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, tidak boleh ada harta itu dikuasai oleh kelompok tertentu, tidak boleh. Dan ekonomi syariah di situ. Di situ letak ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu ekonomi keadilan, ekonomi pemerataan, ekonomi keumatan, kerakyatan. Ya bahkan ketika awal-awal saya pernah menyatakan ke teman-teman, istilahnya kalau misalnya dirasakan masih belum akrab dengan ekonomi syariah, boleh diganti dengan ekonomi kerakyatan, boleh diganti dengan ekonomi kejujuran. Boleh diganti dengan ekonomi kebersamaan. Yang penting nafasnya. Betul, nafasnya itu. Itu ya. Jadi karena apa? Karena ekonomi itu tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok tertentu dan ini akan membahayakan kehidupan. Makanya itu di dalam Al-Quran diingatkan betul, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian tidak boleh berbuat kerusakan sekecil apapun. Baik itu kerusakan material alam semesta maupun juga kerusakan sosial. Karena dampaknya sangat luar biasa begitu. Kawan-kawan, akhirnya kita bisa menjurus kepada soal-soal kerusakan akibat dari ulah manusia tadi yang tidak sepenuhnya memahami akidah agama. Ustadz ya. Iya betul. Islam kan mempelajari keselamatan. Iya betul. Memelihara sumber daya kan. Iya dan itulah makanya keimanan seseorang kan bukan ditentukan oleh sikapnya secara pribadi saja, tapi juga sikap sosial. Makanya kita mengatakan ada kesalehan individual, ada kesalehan sosial. Kesalehan sosial. Bertanggung jawab pada masyarakat. Dia memperhatikan ketika dia memanfaatkan suatu karunia Allah alam semesta, dia juga berpikir bagaimana ke depannya. Bagaimana untuk turunan mendatang, anak-anak kita mendatang, generasi mendatang. Tidak boleh karena kerakusan yang ada pada diri kita kemudian dihabiskan untuk sesaat dan itu akan merusak tatanan kehidupan dan itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya memperhatikan dirinya, tidak pernah memikirkan masa depan, lingkungannya dan lain sebagainya. Karena itu maka Nabi memberikan sebuah ilustrasi apabila Anda tertidur karena kekenyangan sementara tetangga Anda tidak bisa tidur karena kelaparan, karena Anda rakus dan Anda tahu itu orang yang kelaparan tapi dibiarkan, maka Anda bukan umatku, kata Nabi. Sampai segitu tegasnya. Laisa minna man bata sab'ana wa jaru jai'un. Bukan umatku orang yang tertidur karena kekenyangan sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Dia biarkan padahal dia tahu. Jadi dimensi iman itu sangat luas. Bukan sekedar hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga horizontal sama kita begitu. Ustaz, tadi menyebut ekonomi syariah. Ada kita juga membaca ekonomi hijau, ekonomi lingkungan. Saya kok merasa sesuatu yang ada kaitannya erat tuh antara kedua itu. Jangan-jangan itu sebenarnya ekonomi syariah. Gimana penjelasan? Jadi ekonomi syariah itu filosofinya kan ekonomi yang menjaga, melestarikan apapun juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga alam semesta
harus dengan ekonomi syariah itu filosofinya itu bukan filosofi memanfaatkan dan menggunakan dengan tanpa batas. Itu bukan ekonomi syariah. Walaupun namanya disebutkan syariah tidak bisa. Substansinya bukan di situ. Orang punya hutan misalnya ya, punya tempat, kemudian dia dengan alasan ekonomi syariah gunakan dengan seenaknya. Itu tidak dikatakan ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah itu memperhatikan betul lingkungan. Lingkungan itu bagian penting dari kehidupan. Bahkan ya di dalam agama kita itu kan ada tujuan Islam, nama-nama qasid syariah. Tujuan syariah ada 5 macam. Menjaga akidah, menjaga kemudian diri kita, kemudian akal kita, keturunan kita, dan harta kita. Ada 5. Tapi kemudian sekarang sedang dikembangkan oleh para ahli menjaga lingkungan. Ya, jadi kalau dulu hanya 5, nah sekarang sudah dikembangkan jadi 6. Ya, itu contoh bahwa sebenarnya kita ingin syariah itu menjawab berbagai macam persoalan-persoalan yang krusial yang tidak bisa dijawab secara konvensional. Kenapa? Maksudnya harus dijawab secara syariah itu karena ada unsur akidahnya, ada dimensi tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Allah bukan sekedar hari ini, tapi juga hari kemudian. Ketika kita itu yang menjadi utama. Ini kawan-kawan luar biasa. Akhirnya kita masuk kepada soal keberlanjutan, sustainability betul. Jadi untuk anak cucu kita, kekayaan kita ya untuk anak cucu. Kita ini segera titipan Allah ini untuk menjalankan amanah itu. Saya ingin pendapat Ustadz. Iya betul Pak. Jadi bahkan begini ya, di dalam Al-Quran itu ayat yang berkaitan dengan generasi mendatang banyak sekali. Misalnya begini, surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang merasa khawatir kalau meninggalkan anak keturunan mendatang dalam keadaan lemah akidahnya, lemah pendidikannya, lemah pengetahuannya, juga lemah lingkungannya. Falyattaqullah, kalian harus takut kepada Allah. Kalau ini sampai terjadi, karena kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggung jawabnya kita orang tua ya? Betul, orang tua ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu maka di dalam agama kita memperhatikan keturunan itu bagian penting ya dari keimanan kita, keyakinan kita. Bahkan sudah para nabi memberikan contoh. Ya, semua nabi dalam doa-doanya selalu berkaitan dengan generasi mendatang. Nabi Ibrahim mendoakan anak keturunannya, Nabi Ismail, Nabi Isa, dan nabi yang lain. Ini menggambarkan bahwa persoalan pembangunan harus memikirkan ke depan. Persoalan apapun juga harus memikirkan ke depan, memikirkan anak kita. Keberlanjutan. Jadi keberlanjutan itu bagian dari sistem Islam sebenarnya. Alhamdulillah. Ya, jadi bukan sesuatu yang berbeda, yang bertentangan. Tidak, justru Islam itu mengajarkan pembangunan yang berkelanjutan, masa mendatang, bahkan juga generasi-generasi mendatang, begitu. Ustadz, fenomena apa yang terjadi sekarang? Banyak sekali balapan liar, terus muda itu, mabuk-mabukan, penjamretan. Itu eskalasinya lebih meningkat, Ustaz. Betul. Ini gejala apa ya, Ustaz, yang terjadi di Indonesia ini, di sekitar kita yang terjadi, Ustaz? Betul. Memang memprihatinkan ya, kalau seandainya generasi muda sekarang banyak yang kemudian terjatuh pada pribadi perbuatan-perbuatan yang tidak sehat ya. Nah tentu saja ini akumulasi dari berbagai faktor. Mungkin mereka di rumah tidak mendapat sentuhan-sentuhan kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua mendidik yang salah dengan kekerasan misalnya. Makanya dalam agama kita pendidikan itu kan harus pendidikan yang persuasif. Pendidikan yang berdasarkan kasih sayang, bukan otoritatif ya. Supaya apa? Supaya hasilnya anak didik kita juga, mereka juga penuh dengan kasih sayang. Mungkin itu. Yang kedua mungkin juga karena faktor-faktor yang lain. Mereka mendapatkan lingkungan yang tidak sehat. Ya, teknologi sekarang kan kalau tidak dijaga dengan akidah keyakinan yang benar akan merusak. Mereka ingin gagah seperti yang terdapat dalam video itu misalnya gitu. Ya, akhirnya mereka lakukan di tengah jalan dengan siapapun juga. Dan memang sangat menyedihkan karena seperti kehilangan rasa ya anak-anak rasa kita. Kehilangan rasa apa untuk menyayangi, untuk memahami. Yang ada itu rasanya seperti mau membunuh, mau melukai, melukai. Betul. Jadi yang ada itu
Ini menurut gejala yang sangat negatif ya. Jadi senang dengan dengan penderitaan orang lain. Nah ini yang barangkali perlu kita kita terus sosialisasikan bahwa bangsa Indonesia itu sebenarnya bangsa yang ramah, bangsa yang menyayangi sesama. Jadi kita itu adalah bangsa yang punya keberadaban pada dasarnya. Jangan sampai hilang ini semangat gotong royong, semangat bersama itu jangan hilang. Jangan kemudian diganti dengan semangat untuk saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling mencari-cari kesalahan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga saling menjatuhkan, itu menurut saya adalah sesuatu yang tidak boleh dipelihara apalagi dalam dunia pendidikan kita begitu. Ustaz, tadi disebut bahwa kemandirian itu nomor satu, Ustaz ya. Tapi sekarang banyak sekali pengaruh-pengaruh luar. Apapun masuk dari luar, dari mulai pakaian, adat istiadat, sampai kepada obat-obatan, sampai kepada yang tadi ya gaset. Ini gimana caranya kita sebagai umat Islam untuk menghadapi situasi seperti ini, Ustaz? Ya, memang ada dua pendekatan ya. Pertama ada pendekatan yang berkaitan dengan belief ya, dengan keyakinan. Bahwa dibangun sebuah keyakinan bahwa bangsa lain itu tidak lebih baik dari bangsa kita. Produknya juga tidak lebih baik. Persis. Kita juga bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi jangan berbangga misalnya dengan berpakaian yang buatan mana, made in mana. Sekarang hedonisme. Buatan suatu negara misalnya bangga. Nah itu juga harus dibangun oleh kita, bahwa bangsa kita pun juga membuat sepatu itu juga. Saya pengalaman Pak ya. Ketika saya keluar ya, saya belanja ya untuk cari oleh-oleh dengan istrinya. Ternyata cari sepatu, Pak. Ternyata buatan Ciomas itu apa itu? Kita itu yang di Bogor sama Ciomas. Ya Allah, saya bilang kok sampai ini saya untung nggak saya beli. Kalau saya beli, saya berikan ke teman-teman. Ini kok made in Cibaduyut segala macam ya. Artinya apa? Artinya orang lain pun juga menghargai hasil karya anak bangsa. Kenapa kita tidak menghargai? Jadi perasaan minder itu harus dihilangkan. Ya bahwa kita pun bisa berprestasi ketika persyaratan prestasi itu kita miliki dan kita penuhi. Iya, kita penuhi ya. Demikian pun dalam bidang-bidang yang lain. Ya saya kira itu yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Generasi mendatang harus seperti generasi pendiri bangsa ini. Generasi pendiri bangsa ini kan yang disebut dengan the founding fathers adalah generasi-generasi yang punya kekuatan mental, yang punya kekuatan keyakinan sehingga mereka mampu membangun Indonesia dalam sejajar dengan yang lain begitu. Alhamdulillah. Kesetaraan, kesejajaran. Iya betul. Ustadz, akhirnya dalam kancah tadi ya kesejajaran dengan negara lain, saya merasa salut juga dengan kita ini sebagai Muslim, Ustadz. Karena terus terang aja bahwa kita dihargai satu ketika kita haji saja. Indonesia luar biasa itu kan, saya merasa bangga sekali. Dan terus terang aja bahwa sekian persen daripada umat yang melakukan haji atau umroh dari kita semua, Ustaz. Iya betul. Jadi berarti itu ada sesuatu yang kita menghidupi negara lain. Iya betul. Sebagai pendapatan negara sana. Pandangan Ustaz gimana ya? Iya betul Pak. Betul. Iya. Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, tapi juga yang terkenal karena kedermawanan. Itu sudah ada hasil penelitian sebuah lembaga, saya lupa namanya, di Amerika. Itu menempatkan Indonesia negara yang paling pemurah rakyatnya. Terbukti apa? Terbukti ketika terjadi krisis ekonomi, COVID kemarin misalnya itu ternyata di Indonesia itu kedermawanan, kesalahan sosial itu hidup bersama, kebersamaan muncul sekali ya. Saya pernah di dialog ya dengan beberapa wartawan mengatakan apa kira-kira penyebabnya ini. Saya katakan karena faktor agama. Agama kita yang mendorong bahwa kita harus tetap kesalahan sosial. Ya, apalagi ada istilah berinfaklah kalian fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan makmur, dalam keadaan subur, dan dalam keadaan sulit. Kalian tidak boleh melupakan memberi kepada yang lain. Apalagi di bulan Ramadan misalnya. Ramadan itu kan disebut Syahrul Jud. Syahrul Jud itu adalah bulan kedermawanan. Jadi itu yang terjaga pada
anak-anak bangsa, pada umat kita, bangsa kita, sehingga mereka tuh senang memberi pada yang lain, ya. Termasuk juga ketika melaksanakan ibadah haji, ya. Ketika mereka orang Arab ketemu dengan orang Indonesia kan luar biasa. Luar biasa itu. Bersahabatnya luar biasa. Ketika juga bahkan ketika menawarkan barang-barang juga Indonesia. Indonesia selalu nomor satu. Indonesia Quest katanya. Ustadz, luar biasa nih Ustadz. Saya merasakan seperti hidup ini disiram dengan air yang luar biasa, sejuk Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sebagai penutup Ustadz, dalam suasana bulan Ramadan ini, mungkin pesan-pesan khusus Ustadz kepada umat kita semuanya. Ya, jadi kita alhamdulillah berada dalam bulan yang agung, yang mulia, dan kita manfaatkan momentum Ramadan untuk memuliakan diri kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa. Tetapi juga bukan sekedar dimensi vertikal, harus kita kuatkan dimensi horizontal. Lihatlah tetangga kita, saudara kita, kemudian juga umat yang lain kita perhatikan, karena mereka juga adalah makhluk Allah yang perlu disayangi oleh kita. Jadi menurut saya Ramadan ini harus kita jadikan momentum penguatan iman dan takwa dalam segala dimensinya, dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Insya Allah kita akan menjadi pemenangnya nanti. Ya, di hari raya itu akan termasuk minal aidin wal faizin. Aidin artinya termasuk orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan termasuk dalam kelompok orang yang mendapatkan kemenangan dalam perjuangan. Amin. Ustadz, terima kasih atas segala nasihat, fatwa, doa luar biasa untuk kawan-kawan semua yang banyak pendengar di sana yang ingin sudah lama menunggu Ustadz untuk tampil dalam podcast ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.